ora muat iki. Iso. Kapolsek tak mau mobilnya Iso. patroli mau nyedawa gitu. Iso rono kan ndek ngono rene. Pal terus. Dan ini kan ya dan kalau badhe tuan Pak Lurah itu kita perlu badhe ngatur sosialisasi kepada masyarakat yang mau mengajukan hajatan. Warganya jenengan di Trubul nggih. Tribun Pak kok nonton nggih. Niki kan instruksi Bupati nomor 17 dan 18 itu kan masih belum memperbolehkan untuk hajatan sekarang ini. Tetapi untuk akad nikahnya, ijab kabulnya itu boleh. Neng hajatan atau untuk syukurannya, terus apa nama jagongan, nah itu belum diperbolehkan. Biar tema. Ya, masuk orang masker. Sama kabeh. Belum diperbolehkan. Report sejauh mana dengan mari sosialisasi ke masyarakat? Itu kan bimbun istilahnya kan kadung muruk-muruki sederek dan kalian pun apa itu istilahnya kontrol. Tapi dalam perencanaan itu tidak ada acara berkerumun, Pak. Istilahnya tidak ada jagungan, tidak ada makan di tempat, tidak ada tirakatan. Jadi istilahnya andai kata ada tamu itu dia juga tetap aturan sesuai dengan prokes, tidak salaman. Terus mereka itu cuma datang, terus andai kata bawa amplop ya masukkan amplop, barang nanti diganti oleh ada yang jaga, nanti langsung pulang, Pak, muter gitu, langsung pulang, nggak ada acara duduk di tempat makan di situ, nggak ada. Jadi diberi istilahnya nasi kotak atau mungkin roti gitu. Yang baik baca rencananya itu pun istilahnya pun koordinasi atau rembugan kali desa, apa dari kali kecamatan soalnya dulu tahu koordinasi, maksudnya nyon izin apa pripun dereng nate, dan itu pun rembugan kali jenengan. Nah, secara rembukan kan kemarin kan terus pundi Pak, atau terus pula konfirmasi sama Pak Haji, Pak Babinsa, gimana Pak ini sudah melanjut begini, bagaimana kalau seandainya seperti yang sudah begitu loh Pak, kayak kemarin punya Pak, kemarin juga begitu Pak. Jadi nggak ada istilahnya kerumunan, nggak ada. Mungkin itu saderenge Juli Pak nggih. Karena sebelum Juli itu tidak PPKM darurat. Nah, tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 ini kan PPKM darurat. Instruksi Bupati nomor 17 tahun 2021 itu masih belum memperbolehkan untuk mengadakan hajatan, tasyakuran, pesta, belum boleh. Tetapi untuk akad nikahnya diperbolehkan di kantor KUA 10 orang. Tidak makan minum di situ, tidak ada makan minum di situ. Nah, ini kan dan yang ini kelompok memiliki Pak Lurah mboten wonten. Lah jenenge pengen kalih nggen Pak pengen panggil mriko. Yen daleme. Delek enak nggih. Kecoh, kan,
Jadi ya bener tahu kula tapi dengan maksa kan Nyawakan nggih. 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 Masalahnya dalam keadaan seperti ini pada waktu daftar nikah itu sudah ada pernyataan loh Pak. Tidak mengadakan hajatan, gitu. Di daftar nikah, kula tanda tangan, nak boten wonten niku kula boten turun tanda tangan, karena sudah ada pernyataan bermeterai tidak mengadakan hajatan tasyakuran, kula tanda tangan. Terus saged nikah. Nah, niku ada melakukan hajatan berarti sudah melanggar pernyataannya sendiri. Sudah melanggar pernyataannya sendiri. Nah, alasan wes blonjo dan lain sebagainya, undang sedulur dan lain sebagainya, mestinya itu harus dirembuk dulu dengan aparat kelurahan atau yang kecamatan. Tapi yang jelas pada waktu mengajukan permohonan nikah itu sudah ada pernyataan tidak mengadakan tasyakuran. Jelas itu. Leres Pak, yang disampaikan kalian Pak Camat. Jadi berdasarkan instruksi Bupati nomor 17, pernikahan itu hanya boleh dilaksanakan di KUA. Jadi hanya boleh dilaksanakan pernikahan. Itu pun personilnya terbatas. Hanya 10 orang. Batas hanya 10 orang. Jadi belum ada instruksi baru boleh melaksanakan resepsi atau pesta di rumah atau di gedung, belum ada instruksi baru. Jadi namanya PPKM darurat. Kalau sudah darurat itu memang ya sudah tertinggi saat ini. Jadi apapun alasannya kita ambil hikmahnya. Pasti maksud dan tujuan pemerintah itu baik. Jangan sampai ada klaster baru, nanti muncul orang sakit akibat virus COVID, akibat datang di mantunya seseorang. Ini kan nanti akan jadi klaster baru. Ini tolong kita sama-sama menjaga yang di aparat desa, membantu kami yang di kecamatan, Picam. Nah, mari nanti setelah ini kita lebih baik ke tempatnya yang punya kerjaan. Nah, nanti kita kasih pengertian bareng-bareng supaya mereka bisa menerima bahwa aturan ini itu memang ada batasnya tanggal 20 dan mudah-mudahan tidak diperpanjang. Ya, mudah-mudahan tidak diperpanjang. Di vlog itu ngatakan soalnya sudah banyak yang dijelaskan sama Pak Camat. Ya kita mungkin setelah ini langsung aja ke lokasi. Akan di Bapak G. Dereng Pak mboten jeneng niki Pak. Pak, nggih mboten. Namung niku arek kata. Selamatan niku mengki Pak. Nggih. Aku bataan niku to Pak mboten jeneng. Nggih, nggih. Ini Pak Lurah kula dawuh. Aku mawon Pak. Gampun. Mboten kok dereng kita. Nah, kula langsung informasi saking masyarakat. Nah, jenengan niki wonten undangan nggih saking jenengan nggih. Tanggal 15 nggih. Hari Kamis jenengan ajeng hajatan. Niki nasa kok jenengan Mas Le? Muslim. Muslim nggih. Ngaten.
berdasarkan instruksi Bupati nomor 17 dan 18 itu kan saat ini sampai dengan nanti tanggal 20 Juli ini tasih PPKM darurat, di mana masyarakat kalau mau hajatan ini belum diperbolehkan, tetapi akad nikah niku boleh. Akad nikah boleh di kantor KUA 10 orang, tidak ada makan minum di situ, pakai masker, protokol kesehatan. Lajeng untuk tasakuran, hajatan, terus mulai kados pesta niku tasih dereng diperbolehkan sampai dengan tanggal 20. Padahal jenengan kan ada rencana hajatan tanggal 15. Dan iki menurut instruksi Bupati niku tasih dereng diperbolehkan, Pak. Terus kalau wengi pada waktu jenengan ngejokke surat ajeng nikahan teng KUA itu kan daftar. Nah itu kan ada surat pernyataan bahwa jenengan sanggup tidak mengadakan tasakuran atau hajatan gitu. Jenengan ada metre gitu, dengan Pak Lurah. Terus karena sudah ada pernyataan itu, pula di kecamatan memberikan pengantaran jenengan untuk bisa melaksanakan akad nikah di KUA. Dan ini Pulau Suwun Pak, gandeng tanggal 15 itu masih dalam pandemi PPKM darurat, di mana pemerintah memang belum memperbolehkan. Niki kula nyun pangapunten saestu, kula melaksanakan tugas. Nggih. Ampun rumiyin ngawontenaken tasakuran. Mboten nggih dados badhe nikahan nggih pun biasa. Terus dados mboten jenengan niku belum diperbolehkan untuk mengundang tamu. Dimana kalau mengundang tamu itu kan berarti mengundang kerumunan. Padahal kerumunan itu belum boleh. Kan 5M nggih. 1 memakai masker, 2 mencuci tangan pakai sabun air mengalir. Kemudian yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Nah ini kan untuk menjauhi kerumunan itu berarti kan tidak boleh juga menciptakan kerumunan. Nah, mboten kula nyuwun pangertosan panjenengan Pak Bukhari nggih, kanthi kesadaran amargi tanggal 15 itu memang belum diperbolehkan, sehingga kami mohon untuk bisa ditunda syukurannya, ditunda pada tanggal dan hari yang lain di mana pemerintah sudah memperbolehkan. Ngoten nggih Pak nggih. Kula kinten saking kula mekaten Pak. Yang pangapunten saderengipun kula namung melaksanakan tugas. Nggih. Terus mboten maksudnya kula benci, napa kula iri, napa pripun mboten, karena memang saat ini memang belum diperbolehkan. Ya. Nah, monggo Pak, dan menika Pak Komandan, namun Kapolsek Pak niki sing sementara nggentosi Pak Bakar, nggih, karena Pak Bakar nembe isoman. Nggih. Monggo Pak. Nggih, ngaten Bapak Ibu. Nggih, Pak. Saya sudah pernah ke sini. Masih ingat ya? Iya. Apa yang saya sampaikan kemarin tidak berbeda dengan hari ini. Memang itu aturan pemerintah. Jadi saya sudah mendahului soal tempatnya media kemarin karena dapat info bahwa dengan mau resepsi sudah mengundang tamu. Nah, saya minta tolong sekali lagi karena kedatangan saya kemarin itu sudah minta tolong, ya Pak, untuk tidak melaksanakan resepsi. Pernikahan itu hanya boleh dilaksanakan di kantor KUA. Batasnya maksimal 10 orang, tidak menyediakan makan minum. Sudah jelas. Ini saya berarti maturnya minta tolong sekali karena saya sudah bertanya yang kedua. Nah,
Karena jangan sampai ada kerumunan. Kalau jenengan sudah menyediakan sarana, ini namanya sarana, ini tenda itu sarana. Ya, nanti ada kerumunan di sini. Ini namanya jenengan bukan memutus penyebaran corona, tapi malah menyelenggarakan penyebaran corona. Jadi sepindah malih sekali lagi saya minta tolong tenda yang sudah berdiri ini dibongkar atau kami yang bongkar. Iya Mas, ya. Ayo Pak Buhari, karena ini dengan tak paling pilihan yang bongkar panjenengan sendiri atau kami yang bongkar. Ya dari saya Pak yang bongkar. Panjenengan kapan jenengan mau bongkar? Sore ini Pak. Sore ini nggih. Iya. Soalnya paling kalau misalkan saya minta maaf ya sebelumnya minta izin kalau untuk istilahnya hanya untuk dokumen anak saya foto-foto bisa. Nah, tapi kan tidak harus mendirikan tenda seperti Iya, ini. maksudnya saya minta sedikit istilahnya di depan Nah, ini di teras sekali ini. lagi, nggih Pak, saya garis bawahi. Tidak ada kegiatan atau aktivitas di halaman. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Tidak ada mendirikan tenda. Tidak ada among tamu. Nggih. Nggih. Mau itu jenengan mau prokes, nggih, hand sanitizer, cek suhu, tidak diizinkan ada kegiatan di halaman. Nggih. Jadi saya minta yang kedua kalinya, nggih, tolong tenda ini dibongkar. Iya. Kalau tidak dibongkar, nanti saya tak kenehan sama Pak Camat, sama Pak Santo. Nggih, Mang. Nggih. Peluang tiga ini Pak sanggup niki lan ngubungin tiga mawon nggih. Nggih, Pak, mungkin kesane bongkar kan ya. Oke. Saya tidak akan memberikan sanksi kepada panjenengan Iya, karena terima kasih. jenengan itu warga kami. Iya, Pak. Apapun alasannya, kami ini sudah derek maha dibagio sama jenengan. Kebahagiaan panjenengan itu tidak kami ganggu, tidak. Kami ikut Iya, berbahagia. terima kasih. Iya, tapi ini baru situasinya pandemi. Ini darurat loh Bu. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 nanti kondisi di tempat kita ini membaik, nggih. Di Indonesia ini membaik sehingga tidak darurat lagi, nggih. Atau jenengan resepnya mau diundur, bagaimana? Resepsi ya, Pak. Ini resepsi enggak ada. Nggih, kalau pengen resepsi diundur sampai dengan pemerintah mengizinkan. Nggih. Tapi kalau saat ini dengan pasakan nun sewu dengan berat hati, kami tidak bisa. Nggih, Pak. Bener, Mas. Nggih. Pokoknya pilihan cuma dua, sing nyopot Nggih. tendon itu panjenengan apa kula sakti. Kulo mawon, Pak. Nggih. Iya, Pak. Nggih. Saya setuju Pak nggih. Saya minta Sebenarnya sore ini Pak saya bongkar. kesediaannya panjenengan saya setuju Pak nggih. Jangan sampai ada kerumunan. Nggih. Di mana-mana Pak, niku nek petugas pun bongkar tendon niku ngisi-ngisi Pak. Nggih. Wah, kayak dalamnya Pak Bukhari dibongkar kali tim niku rambutan mriki rasane. Nah, Istilahnya bosan sak kampung iki ngono, sampai kampung iki ngono ngerti. oke. Nah, ini saya ingin tolong satu sore ini dibongkar. Nggih. Ya, saya terima kasih Pak. Saya mohon maaf sekali udah Jadi ganggu kalau istilahnya nanti untuk acara foto misalkan anak saya kan habis nikah mungkin ingin punya dokumen apa punya kenang-kenangan foto-foto apa gimana nggak boleh dibantu Mas. Saya kasih dispensasi di Pak Camat. Ini di dekor kan bisa Pak. Nggih. Ini berarti istilahnya di dalam rumah. Dalam rumah. Ini di dekor, nggih, hanya untuk foto. Nggih, betul. Dokumentasi keluarga mawon. Nggih. Sekali lagi kami tidak mengizinkan ada aktivitas di luar. Nggih, Pak. Nggih. Arep tanggone memang tamu mboten langsar. Nggih. Tidak boleh karena itu termasuk mengundang kerumunan. Kalau jenengan mau desain ini ruangan segini soal tutup, nggih, hanya untuk dekor kecil ya untuk foto. Monggo silakan karena mungkin jenengan foto sama besan gitu ya. Monggo kami izinkan. Tapi untuk mengundang tamu sama sekali tidak diizinkan. Ingatkan nggih Pak Bukhari, sakit saya itu dilaksanakan nggih. Siap sakit. Ibu nggih. Nggih, Pak. Daripada kula mau kepenenan. Berarti Izin sing nggih. sebelah rumah nggih mboten paham nih, Pak. Ini mboten paham. Oh, izin mungkin kesane bongkar sedanten nggih.
Nampun masak, kalau sudah terlanjur masak, ya dikemas aja, nanti bungkusannya diantar tetangga kan nggak masak. Kalau yang sebelah rumah ini kan kita masak ini istilahnya untuk diantar-antar kan. Ya. Anterin ya saudara lah ya. Saudara. Kami sudah lihat, Pak, kami sudah lihat. Ya, kalau untuk masak hanya berapa orang di situ, ya monggo. Yang penting, yang pasti jangan sampai ada kerumunan. Masak kalau memang yang niatnya mau syukuran, mau bagi tetangga monggo. Saya katanya harus 2 kali ngomongin itu. Saya itu Pak dilaksanakan saya itu nanti saya akan ngecek pelaksanaannya, insya Allah besok saya lewat sini. Kalau belum dibongkar berarti kalau penean kali Pak Ahmad kali Pak Santo. Contoh bongkar. Sore ini bongkar. Ngaten Pak nggih. Isin. Santo, kapan nggih. Terus makanya jenengan pun kadung blonjo pun masak-masak. Makanya diater-aterke mawon nggih, diterke nggih. Ini rencana wis dereke nggih. Terus mboten mengundang tetapi makanya dikunjung-kunjungke ngoten lho, diterke ngoten nggih. Nggih, Pak. Sekitar jam berapa Pak? Mau bongkar ini kira-kira? Nelpon riyen sing. Saya kan apa namanya yang punya sek ini kan tetangga, nggak jauh lah dari sini kan, tinggal saya samperin ke sana terus berbuat. Nanti saya tak ke sini. Ya tak. Apa nggak di foto mawon? Nggih, melihat apa selain proses pembongkaran. Nggih, Pak. Nggih. Jadi jangan sampai saya sama tim ini dicoreng sama pimpinan. Nggih, Pak. Ya sampai yang ini kerja, bisa kerja apa orang, warganya kok malah melanggar, ya ampun. Nggih, misalnya Pak sama, saya buang, saya pasang. Nggih, Pak. Dengan ya sudah saya anggap saudara sendiri, warga saya sendiri. Saya sudah maklum dari awal. Saya tidak akan menjatuhkan sanksi untuk panjenengan, asal jenengan mau. Kula manut mawon. Sengketa namanya peraturan pripun kula manut mawon. Anten nggih sudah. Nggih, Pak. Sampun cekap, panjenengan nggih sampun jelas, sampun saged nanti nggih maka dipun laksanaken terus arahan Kapolsek kula Pak Santo nggih. Memang saat ini memang tanggal 15 itu belum boleh nggih, makanya jenengan undur nggih monggo. Nek mboten diundur ya bare mangke masakane diterterke. Nggih, matur suwun. Iku anggere dia dikunjung, ya oke mantu anu terus ngertos kan nonton rasa teko bae ora apa-apa, wis pokoke iki sementing nggak apa kabar kalih maringi atar-atar nggih sami mawon. Mriki tradisine memang ngoten nggih, atar-atar sing masak kali sedulur niku mesti diteri nggih, diteri masakan. Wonten menapa. Sing boten mengadakan kegiatan mengumpulkan masa, walaupun diparingi dispensasi kelonggaran ajang foto-foto dibikin terus didekor, difoto-foto takpon. Tapi saya yang selain masak ini boleh, Pak. jangan dibongkar juga, soalnya kan Ya, yang penting ini Pak, yang penting di dalam. Sing ngajeng, yang ngajeng dibongkar. Nggih. Sing kanggo masak anu. Iya. Nah, jeneng anu napa? Selamatan nggih napa? Selamatan ini Bu. Kita selamatan itu kayaknya juga di Rabu. Rabu malam dereng. Oh, jeng berarti malam Rabu sesuk. Pertama niku selamatan ajeng mantu. Terus Iya. sampune selamatan ajeng ngantenan. Ajeng ngantenan. Ajeng ijab ngoten. Nek sing ajengan selamatane ajeng mantu sampun. Nggih winginane niku. Nggih. Nah, sing iki ajeng anu. Nggih, mungkin Ajeng terus nganteni selamatan nganteni. Nek undang selamatan apa kata-kata lho, Pak? Nggih. Nggih. Mungkin namung. Nggih, ampun kata. Ya megar payung mboten napa-napa, megar payung. Megar payung omah itu, Pak. Nggih. Mboten mawon. Terus nanti tetep anu dijarak ngoten nggih. Nggih. Terus nggih tetep wonten istilahnya memang niku pun apa nggih kados tradisi nggih. Biasane nek ajeng digawe ya kirim doa, kalian nggih berdoa ngoten nggih. Paling selamat sedaya niku. Nggih. Nggih. Nggih, ngoten.
Oh iya. Ini masak apa ini? Ini bakso. Lebetan apa? Anu Pak, napa? Oh, itu ya. Lagi naung daging dianu niku Pak. Lah nggih mang masak niku. Anu kerang to Pak. Dadi ada arang ketok dipotong dia. Bakso raksasa. Rasa. Bakso. Mbak, niki napa lebete? Mboten enten iki katanya Pak. Ini murid daging. Nggih. Oh, iya iya. Jempol. Suwun. Ya ta maksudnya kok kakak mboten dite. Maksudnya jenengan nyuwun. Nggih. Ambok iya. Nah, semua. Nganggo. Kamu jadi perhatian utama. Jadi perhatian utama. Tidak polisi. Merepotkan. Meter lagi lokasi. Ini Pak Din. Ya, sampai lokasi. Akeh pasar teratak pasar rawat yang arah gede. Coba. Hah? Coba dah. Ada pasar teratak yang arah gede. Teratak pasar lawar. Pasang pintu. Pasar Bongkar itu kasih sedere sing di sini pun gitu. Jadi mau tadi. Jangan ngobrol kayak gitu. Malah nyerah. Aku aja ngewangin apa? Aku aja ngewangin apa? Jar kok mboten patut wonten mriki. Ini jar nggih oke men. Oke, udah rampe komplit ya, Di. Nggih. Bisa nggih ngaten iki. Pak, Niki sekretara kok Pak. ya, jarak-jarak, nggih. Oh, ngene Pandowo. Kabeh memang. Biasanya nayane kerja yo wis budhe wong yo pas buruh itu ngarep dhisik. Dari itu apa, Mbak? Niki bumi, Pak. Ini kan zaman ketinggian rata-rata itu buka murah masaran iki. Boten. Ini digoreng apa nih? Bisa kan yang bantu ama ya. Kasih toh. Yang ben aku lah enek wong piro mong 7. Kasih toh. Nek ngene kula mboten Oh iya, Mas. Yang ben aku ana mahale wong 7. Pengukur bisa ku. Konten lalu. Kasih toh bareng enek. Anu. Padang. Boleh kecil-kecil. Kejaringan ya, kampira iki. Bentar Pak, maksud saya ada orang kerja biar sini ngurun nih. Ini masak apa nih? Gambar. Gambaran, nilai nyata. Alah,
Manggala ya Pak ya. Kenapa-napa nembe Iya Pak. pasti nembe Lah. enten musibah ngaten iki lha pripun. Nggih. Tompo mawon. Terakhir lo punya hajatan Februari, Maret, April. Berarti jenengan sing ngalami iki. Nggih, anu kesek. Ke sekolah. Mboten, sekolah lho Pak. Nggih, itu sekolah. Alah. Pas itu pas Februari, Maret, April berhenti sampai sekarang. Kan pinter. Sering ke guru semantau. Sekarang kita biasanya masalah setahun masak anten, anu nggih, kelak enjo. Tapi mboten tengok tengah seruan. Tengah mboten antri kegiatan yang kita lakukan membongkar tenda untuk pelaksanaan resepsi besok tanggal 15. Namun kita minta pertimbangan, kita minta bantuan sama pemilik yang mau menghadap untuk bisa dibongkar, karena jangan sampai terjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19 di Kaliwungu. Jadi ini adalah upaya kami untuk membongkar tenda karena memang adanya larangan adanya resepsi. Nah, ini sudah kami bongkar sore ini ya, sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ini contoh untuk yang lain, karena saat ini masih ada PPKM darurat ya. Kedepannya untuk menjadi contoh yang lain, untuk sementara tidak melaksanakan resepsi di rumah, namun pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan di kantor KUA.